Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu. Perkenalkan, saya Brenda Oliveira dari kelas EAG dengan 3 digit NIM terakhirnya 273. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis komprehensif yang sudah saya lakukan dari case study yang sudah diberikan sebelumnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan profil singkat dari PT Mitra Adi Perkasa atau yang biasa dikenal sebagai MAP. MAP merupakan salah satu perusahaan retail gaya hidup terbesar di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1995. Perusahaan ini mengelola berbagai merek internasional di bidang fashion, olahraga, department store, ataupun di bidang makanan. Seiring berkembangnya teknologi, MAP tidak hanya mengandalkan toko fisik, tetapi juga platform digitalnya. Karena saat ini semakin banyak masyarakat yang berbelanja secara online, maka perusahaan perlu strategi distribusi yang efektif agar produk dapat ke tangan konsumen secara tepat dan cepat. Selanjutnya, ada yang namanya strategi distribusi yang dilakukan oleh PT MAP. Alur distribusinya dimulai dari prinsipal atau pemilik merek internasional MAP itu sendiri. Kemudian produk itu masuk ke MAP sebagai importir, lalu disimpan di pusat distribusi, lalu produk tersebut didistribusikan ke toko fisik ataupun platform yang ada di online, sebelum akhirnya nyampe ke tangan konsumen. Lalu melalui sistem distribusi yang terpusat ini, MAP ini bisa mengontrol persediaan barang dengan lebih baik. Lalu MAP juga menerapkan ada yang namanya konsep omnichannel atau hubungan toko fisik dan toko online agar konsumen mendapatkan pengalaman belanja yang lebih mudah dan fleksibel tanpa melihat adanya keterbatasan waktu ataupun tempat. Selanjutnya ada analisis dari sisi digital entrepreneurship dan juga startup. Kalau misalnya dilihat dari konsep digitalnya ini, MAP itu sebenarnya sudah menunjukkan adanya transformasi bisnis yang cukup kuat. Meskipun pada awalnya perusahaan ini tuh lebih fokus ke penjualan toko fisik, tapi sekarang MAP itu sudah berkembang melalui platform digital untuk mendukung kegiatannya. Dalam memanfaatkan teknologi digital ini, MAP ini bisa menjangkau konsumen yang jauh lebih luas tanpa adanya batasan lokasi. Lalu, proses transaksi dan distribusi juga menjadi lebih cepat dan efisien karena menurut saya langkah ini menunjukkan bahwa MAP itu bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen di era digital di mana apa-apa tuh sekarang maunya digital dan cepat. Dilakukan bisa di rumah ataupun dimanapun. Kita akan membahas atau menganalisis dari sisi SEO atau Search Engine Optimization. SEO ini adalah upaya untuk meningkatkan visibilitas website pada mesin pencari seperti Google. Jadi dia akan yang pertama yang pop up di pencarian. Dalam praktiknya, MAP ini mengoptimalkan kata kunci produk, deskripsi produk, atau tampilan website agar lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Contohnya, ketika saya ingin mencari tahu tentang produk olahraga atau fashion di Google, dan website MAP inilah yang memiliki peluang lebih besar untuk muncul di hasil pencarian paling atas. Hal ini penting karena semakin banyak orang yang menemukan website perusahaan, maka peluang terjadinya penjualan atau transaksi juga semakin besar. Nah, selain SEO yang sebelumnya dijelaskan, MAP ini tuh juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasarannya. Platform yang digunakannya itu ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, dan melalui media sosial ini, perusahaan MAP dapat mempromosikan produk baru, memberikan mengenai diskon, ataupun berinteraksi langsung dengan pelanggan. Strategi ini bisa dibilang cukup efektif karena sebagian masyarakat besar itu tuh aktif menggunakan media sosial setiap harinya. Semakin banyak orang yang melihat konten promosi tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan mereka tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Maka, income untuk perusahaan itu juga makin naik tiap harinya. Selanjutnya ada analisis dari sisi online advertising-nya. Selain media sosial yang sebelumnya dijelaskan, MAP ini tuh juga menggunakan online advertising atau iklan digital. Contohnya seperti Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, atau iklan pada marketplace lainnya. Keunggulan iklan digital ini untuk menentukan target konsumen secara lebih spesifik, misalnya berdasarkan usia, lokasi, atau minat tertentu yang ada di masyarakat. Dengan begitu, promosi menjadi lebih tepat, sasaran, dan biaya pemasaran bisa digunakan dengan lebih efektif dan juga efisien.
Bagi strategi distribusi, peningkatan penjualan dari iklan digital tentu akan membantu mempercepat perputaran produk dari gudang sampai bisa ke tangan konsumen itu tersendiri. Selanjutnya ini ada yang namanya Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini strategi yang digunakan perusahaan untuk bisa selalu menjaga hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tersebut bisa tetap loyal terhadap MAP itu sendiri. MAP menerapkan CRM melalui program membership, loyalty program, serta penyimpanan data pelanggan. Melalui data tersebut, perusahaan ini bisa paham nih kebutuhan atau kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh konsumen tersebut, sehingga bisa dapat memberikan penawaran yang lebih sesuai. Dengan adanya CRM, pelanggan cenderung melakukan pembelian kembali sehingga perusahaan dapat terus mempertahankan penjualan dalam jangka panjang dari customer tetap mereka, seperti itu. Selanjutnya dari sisi analisis data atau data analistik. Data analistik ini menjadi salah satu faktor penting dalam strategi distribusi dengan memanfaatkan data transaksi pelanggan untuk mengetahui produk yang diminati, kapan permintaannya, dan di wilayah mana produk tersebut paling banyak terjual. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan dapat menentukan jumlah stok yang harus disediakan saat itu atau memprediksi tren permintaan di masa depan yang akan datang. Dengan cara ini, risiko kehabisan stok ataupun penumpukan barang bisa dikurangi. Selanjutnya ini tuh ada yang namanya integrasi strategi digital dalam distribusi MAP. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan yang sudah dijelaskan, semua strategi digital itu telah dibahas untuk saling mendukung satu sama lain. SEO membantu peningkatan jumlah pengunjung website, social media marketing dan online advertising membantu meningkatkan minat serta permintaan konsumen. CRM membantu menjaga loyalitas pelanggan, sedangkan dana analistik membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat terkait stok dan juga distribusi yang ada di gudang. Melalui integrasi seluruh strategi tersebut, maka MAP ini tuh bisa menjalankan distribusi yang jauh lebih efektif, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pasar di sekitarnya. Yang terakhir ada kesimpulan yang bisa diambil dari materi tersebut. Kita ini bisa menyimpulkan kalau misalnya PT Mitra Adi Perkasa ini telah berhasil mengintegrasikan strategi distribusi fisik dan juga digital dalam kegiatan bisnisnya. Penerapan digital entrepreneurship, SEO, social media marketing, online advertising, CRM, dan data analisis memberikan banyak kontribusi terhadap efektivitas distribusi perusahaan. Melalui strategi-strategi tersebut, MAP mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Kedepannya, perusahaan ini harus terus mengembangkan teknologi seperti AI ataupun analistik yang bisa lebih diprediksi agar distribusinya berjalan lebih optimal. Sekian dari saya, Brenda Oliveira. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.